Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, mari kita lanjutkan pengajian untuk membaca kitab hadis Arba'in Nawawi. Bapak Ibu sekalian, pada pengajian pertama kemarin di masjid di Sukoharjo, saya telah menyebut, tetapi mungkin yang kemarin tidak hadir di sana, bisa sedikit ulangi bahwa kitab hadis ini sebutannya adalah Arba'in Nawawi. Arba'in itu artinya 40, Nawawi itu penulis kitab ini. Bapak Ibu, sebetulnya kitab hadis ini jumlahnya hadisnya tidak 40, maka terjemahannya sebetulnya Arba'in Nawawi itu adalah kitab yang berisi sekitar 40 hadis. Karena tepatnya hadisnya jumlahnya 42. Nah, kitab hadis ini itu kalau di dunia pendidikan di pesantren itu mirip-mirip dengan menghafal juz amma, juz 30. Jadi semua santri yang belajar terutama di pesantren di Indonesia dan umumnya di dunia, dan ini hebatnya Bu, kalau hanya sekedar ngumpulkan 40 hadis terus dibuat menjadi satu kitab kecil, itu mahasiswa-mahasiswa saya gampang membuatnya. Tetapi hebatnya kitab hadis ini bisa bertahan sampai 700-800-an tahun sampai hari ini dan dibaca, dihafal oleh santri-santri muslim seluruh dunia. Nah, itu mungkin karena persoalan yang disebut dengan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, itu begitu. Tadi saya menyebut mirip-mirip dengan juz 30. Ya, karena semua santri itu kan minimal pada saat dasar belajar Al-Quran itu minimal hafal juz 30. Itu minimal. Karena apa ya? Untuk bekal nanti kalau pulang ke kampung, kalau ngimami baik sholat fardu, sholat sunnah mungkin taraweh atau mungkin yang lain, kalau hafal juz 30 cukuplah gitu. Bahkan ada beberapa surat yang jarang banget dibaca. Kan kita hampir tidak pernah membaca kalau sholat jamaah itu adalah juz 30 yang paling ujung. Juz 30 disebut dengan juz amma biasanya. Kan hampir tidak pernah. Alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin. Lanjutannya amma yatasaalun anin naba'il azim. Kalau sudah dengar amma yatasaalun, kalau yang paham itu terus dersulo itu di hati. Waduh, ngilamat panjang ini berdirinya lama. Maka kalau saya dulu ketika jadi santri, kalau kiainya sukanya kalau subuh itu bacaan ayatnya yang panjang, itu nanti sholatnya saya ikut yang belakangan. Kira-kira rodok-rodok mau dekat rukuk, nah itu tuh baru ikut sholat itu. Karena ngerti kira-kira ayat ini panjangnya berapa itu karena foto-foto hafal kayak gitu. Nah ini juga iya. Arba'in Nawawi ini harus dihafal. Sebagai santri awal itu harus hafal
hadis arba'in Nawawi. Jadi kalau umpamanya jenengan nanti ngerti, oh nyantri di mana le? Itu mondok di mana? Di pondok anu, di pondok A. Coba tanya, sudah hafal arba'in Nawawi atau belum? Itu mayoritas mereka memulainya menghafal hadis arba'in Nawawi. Jadi dua, kalau hadis adalah arba'in Nawawi, kalau Al-Quran adalah juz 30. Syukur nanti 30 juz dibalik, bukan juz 30 tapi 30 juz itu. Arba'in Nawawi. Karena menghafal Al-Quran Bapak Ibu itu juga tidak dari juz 1 Bu. Pak, hafal Al-Quran memang metode menghafalkan Al-Quran itu dimulai dari juz 30. Jadi kalaupun sudah hafal, setoran awalnya kepada guru yang menerima setoran hafalan itu juga harus selesai dulu. Bersih dulu, bahasanya bersih, artinya sudah bagus bacaannya, mahrojnya, tajwidnya itu di juz 30. Baru nanti loncat ke juz 1. Atau ada yang model menghafal Al-Quran itu dari juz 30 tidak juz 1 tetapi mundur ke juz 29. Mengapa juz 29? Ya karena juz 29 ini juz gengsi Pak. Mengapa gengsi? Ya karena kalau ngimami gitu, yang diambil potongan juz 29, itu hebat itu. Karena ada surat-surat yang rodok-rodok panjang tetapi tidak sepanjang surat Al-Baqarah. Jadi itu juga biasanya ada yang model 29 baru nanti naik ke juz 1. Jadi biasanya kalau hafal 3 juz, itu bukan juz 1, juz 2, juz 3. Anak saya dulu zaman SMP hafal 3 juz, wisuda 3 juz. Orang yang pada hafal dikira juz 1, juz 2, juz 3. Enggak, ternyata kalau hafal 3 juz itu ya juz 1, juz 30, 29 dan juz 1. Nah, ini tentang hadis inilah. Kemarin di Sukoharjo sudah sampai ke hadis nomor 1. Hadis nomor 1 tentang niat. Nah, sekarang hadis nomor 2. Hadis nomor 2 ya namanya hadis, ya walaupun mungkin Bapak Ibu agak kesusahan gitu, iki artinya opo. Kalau membaca insya Allah sudah baca karena ada harokatnya ini, ada syakalnya. Tetapi mungkin perlu saya baca, nanti saya terjemahkan satu persatu. Kalau Bapak Ibu yang punya HP, kemarin di grup WA Purwo Selatan oleh Pak Agung sudah di-share ini tentang filenya, jadi mungkin bisa dilihat nanti di rumah. Hadis ini kemarin, hadis yang pertama itu juga yang meriwayatkan, yang menginformasikan ke generasi sesudah Nabi adalah sahabat Abu Bakar, ya, sahabat Umar bin Khattab, khalifah yang kedua sekaligus mertuanya Kanjeng Nabi. Nah, hadis yang kedua ini juga diriwayatkan atau disampaikan ke generasi sesudah Nabi oleh sahabat Umar bin Khattab yang tadi sekaligus sebagai mertuanya Kanjeng Nabi. Karena salah seorang istri Nabi namanya Hafsah. Hafsah itu binti Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar putrinya namanya Aisyah. Aisyah binti Abu Bakar. Nah, ini ada istri Rasul yang bernama Hafsah binti Umar bin Khattab. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, karena belajar hadis itu juga penting juga belajar ilmunya. Tadi saya sebut diriwayatkan oleh generasi sesudahnya kepada generasi sesudahnya. Umar bin Khattab ini sahabat yang istimewa, Bapak Ibu. Istimewanya adalah beliau adalah satu-satunya sahabat yang ketika masuk Islam awal itu deklarasi, Pak. Karena hampir semua ikut partai yang menang gitu. Kalau pakai partai gitu. Ini partai baru yang baru muncul.
Selalu akan dikalahkan. Yang lain kalaupun ikut partai itu, yang lain masuk Islam, itu diem. Tapi Umar bin Khattab ketika masuk Islam itu pengumuman. Karena tantangannya yang masuk Islam, kalau itu pembantu, kalau itu budak, itu nanti akan disiksa oleh majikannya. Kalau itu saudara nanti akan disingkirkan karena masuk Islam. Kalau itu anak mungkin akan disia-sia oleh orang tuanya karena masuk Islam. Tapi Umar bin Khattab deklarasi pengumuman Umar bin Khattab hari ini masuk Islam. Sopo yang akan menghalangi Umar bin Khattab. Maka peristiwa yang menarik adalah yang paling ramai adalah ketika Nabi saja ketika akan hijrah dari Makkah ke Madinah, perginya malam hari, sembunyi-sembunyi menunggu orang-orang kafir Quraisy tidur terlena, ditemani oleh Abu Bakar. Itu Nabi sembunyi-sembunyi. Maka kalau Bapak Ibu yang sudah pernah umroh atau pernah haji, itu kan mesti ada wisata ziarah. Kemana? Ke Bukit Sur, ke bukit yang di sana ada goanya, Goa Sur. Di situ Nabi istirahat setelah keluar dari kota Makkah. Nah, tetapi besok harinya, beberapa hari berikutnya, ketika Umar akan menyusul Nabi pergi ke Madinah, dalam Sirah Nabawiyah diceritakan Umar bin Khattab keliling kota Makkah mengumumkan, saya Umar bin Khattab besok akan menyusul Nabi hijrah ke Madinah. Siapa yang ingin kepala dan badannya terpisah, silahkan hadang saya di utara kampung Cupuwatu. Kalau umpamanya sana Makkah, ke utara adalah Madinah. Diumumkan seluruh. Cuma ya memang ketika mengumumkan itu dalam Sirah Nabawiyah itu Umar bin Khattab itu sambil bawa pedang, Pak. Lah mengapa Umar bin Khattab begitu? Ya karena Umar bin Khattab menangan, Pak. Jadi kalau kayak sekarang itu Umar bin Khattab itu juara bertahan MMA. Sing gelut banting-bantingan niku sampai bertahun-tahun, sampai Umar bin Khattab menggantungkan sabuknya itu belum pernah terkalahkan. Karena tiap tahun, jadi MMA itu zaman Nabi juga sudah ada gitu. Gelut banting-bantingan itu sudah ada, dan juara bertahannya tidak pernah terkalahkan adalah Umar bin Khattab. Nah, maka tidak ada yang berani gitu. Nah, itu salah satu kehebatan Umar bin Khattab. Tetapi Bu, yang agak menyenangkan juga, walaupun orangnya begitu Pak, walaupun orangnya begini, tetapi Umar bin Khattab itu punya istri yang sangat cerewet. Cerewet banget ceritanya, namanya istrinya Umar bin Khattab. Tetapi hebatnya Umar bin Khattab seperti ini hebatnya, itu nek diseneni neng bojone, neng Bu Umar itu ya menang wae gitu. Nek nang omah kalah Pak Umar bin Khattab neng ibuke. Jadi maka bener kalau guyon itu ya namanya mak-mak, itu ibu-ibu itu makhluk paling kuat di dunia gitu. Jadi bapake hebate kaya apa Pak wis. Nek nang omah kalah karo ibuke wis. Saya punya temen itu sebelah mana? Oh sebelah sini ya, ke utara terus ke barat ke timur dikit itu ada rumah Pak Rektor itu. Neng kantor rektor Bu. Neng omah senan-seneni bojone. Senan-seneni bojone neng omah. Jejer ngen kula yo Pak Rektor. Kalau ini Pak Rektor Makin, menika Pak Rektor Amin Abdullah. Niku Pak Rektor Amin Abdullah nang omah yo kalah kali bojone Bu.
Padahal Pak Amin Abdullah niku mboten rektor, staf ahli menteri, staf ahli Raja Jogja. Nah, staf ahli Raja Jogja namanya Para. Itu yo enang omah yo kalah. Tapi sebetulnya bukan kalah ya, tetapi menghargai ibunya, istrinya yang sudah repot mengurus rumah tangga. Gimana ndak repot? Sehebat-hebatnya Profesor Amin Abdullah, hebat, di mana-mana hebat. Sedunia orang tahu nama Amin Abdullah, Bu. Tetapi ora iso nyupir, Pak. Nek pergi mana-mana naik mobil, yang nyupir Bu Amin gitu. Itu ya ndak apa-apa, wong itu namanya bagi peran. Oke, kembali kepada Umar bin Khattab. Bukan hanya mereka, Bu, saya juga kalau di rumah yo kalah karo bojoku wis. Manut meneng pokoke. Nggih. Umpama ora dimasake isuk-isuk nek pas lagi nesu, kula ya ora wani nesu wis. Daripada dinesoni genti tambah suwi, Pak. Mengko nek balik itu ya mari gitu, sudah sembuh. An Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Qala berkata, Umar bin Khattab yang berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab cerita, ketika kami semua sedang duduk-duduk, sedang kongko-kongko duduk julusun. Kalau jalasa itu duduk, tapi kalau julusun itu duduk-duduk bersama Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, biasa Pak, monggo di masjid itu juga boleh duduk. Bahkan kalau mau disebut dengan sunnah, ini adalah bagian daripada sunnah. Kongko-kongko duduk-duduk itu bukan hanya di pos ronda, tetapi juga di masjid. Habis sholat tidak harus langsung pulang, duduk-duduk ngobrol apa. Nah, ini juga sedang duduk-duduk di masjid. Zata yaumin, pada suatu hari. Iztola'a alaina rojulun syadidu bayadis siab syadidu sawadis sya'ri la yuro alaihi asarus safari. Ketika kami sedang duduk-duduk bareng dengan Rasul, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Jelas seorang laki-laki. Pakaiannya putih bersih, tampak pakaiannya putih bersih. Rambutnya menghitam mengkilap, masih rapi rambutnya. Pakaiannya putih bersih, masih rapi, rambutnya juga masih rapi, warnanya hitam mengkilap. Tidak tampak bahwa dia baru saja bepergian. Kan pasti bajunya masih rapi, putih. Bapak Ibu bayangkan yang sudah pernah haji umroh berdebu ya, karena padang pasir, kalaupun belum bisa membayangkan, umumnya di sini Parangtritis itu nganggo kelambi jenengan, dress code-nya putih gitu, terus rambutnya sisiran, itu pasti kalau ke Parangtritis rambutnya awut-awutan. Mengapa? Karena anginnya banter. Terus debu banyak, maka bajunya kalau masih putih bersih berarti baru datang. Rambutnya masih rapi berarti baru turun dari kendaraan. Nah, ini juga iya, orangnya bajunya putih bersih, masih rapi, rambutnya juga masih rapi, hitam. Terus di sini juga dijelaskan, tidak tampak orang itu baru bepergian jauh. Tetapi anehnya, wala ya'rifuhu minna ahadun. Keanehannya adalah kami tidak ada yang kenal dengan orang tersebut. Karena bayangannya kan begini, kalau dia pakaiannya bersih, kalau dia rambutnya rapi, berarti dia orang dekat, baru datang dari rumah menuju ke masjid. Tetapi kok kami tidak kenal. Nah, itu keanehannya satu. Itu tiba-tiba datang, pakaiannya bersih, tetapi kami tidak
kenal ini orang aneh. Kalau dia orang dekat, pakaiannya bagus, rambutnya rapi kan berarti orang dekat, orang setempat. Orang sini, namanya mana sini? Untuk Ibu. Kadirojo, berarti rumahnya Kadirojo. Tetapi ini kok kita tidak ada yang kenal. Lah, keanehan kedua Bapak Ibu, keanehan kedua. Hatta jalasa ilan nabiyyi. Hatta jalasa ilan nabiyyi. Tiba-tiba orang itu sudah kita tidak kenal, orang ini sok akrab karo Nabi dengan Nabi. Kita sendiri yang sahabatnya Nabi, duduknya caranya melingkar, ini kok tiba-tiba datang nyuk, langsung duduknya dekat dengan Nabi. Ini kan kayak orang saru banget iki sopo iki. Kayak gitu itu. Agak aneh. Lebih saru lagi, kalau dalam bahasa Jogja saya adalah saru itu artinya kurang toto lagi adalah fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian sudah duduknya dekat dengan Nabi, orang datang belakangan itu kan mestinya agak jauh, ini kok malah mendekati Nabi, keanehannya. Sudah begitu, lebih akrab lagi adalah duduknya bukan di samping, tapi duduknya di depan Nabi, lututnya ditempelkan ke lututnya Nabi. Kedua lututnya ditempelkan kedua lutut Nabi. Jadi kalau begini, kemungkinan besar bahasanya adalah, kan hampir tidak mungkin duduknya silo begini. Kalau sila, itu kan ketok enek sila pada sila, silo pada silo kayak gini, itu nek ditempelke ketoknya rada kangelan. Mungkin kemungkinan besar cara duduknya adalah cara duduk yang seperti sholat tahiyah awal itu, ya, yang timbuh itu, sehingga gampang menempelkan kedua lututnya. Ini kan aneh. Ini siapa? Loh, lebih aneh lagi. Karena kalau dalam kitab syarah itu kitab penjelasan hadis ini, saya baca di kitab syarahnya, Umar itu hampir berdiri untuk mukul orang ini. Karena Umar kan pelindung Nabi betul gitu. Mau dipukul orang ini. Karena apa? Ini sangat saru puncaknya. Fa'as nada rukbataihi ila rukbataihi wa wado'a kafaihi ala fahidaihi. Begitu paling ujungnya, setelah lututnya ditempelkan dengan lutut Nabi, kedua telapak tangannya itu ditaruh di atas pahanya Nabi, Pak. Ini kan, ini jangan-jangan itu. Kok berani pegang-pegang pahanya Nabi? Lu piye sapa sing wani coba? Siapa yang berani, Bu? Umpamanya dengan bertamu gitu terus tiba-tiba Pak sama-sama Bapak itu megang orang yang tidak dikenal, megang paha saya, yo tak tamlek, Pak. Iki jangan-jangan lanang seneng. Umar itu kalau dalam kitab syarah itu dijelaskan, Umar itu hampir berdiri marah mau memukul orang itu. Tetapi diurungkan karena tiba-tiba orang itu nyebut ya Muhammad. Ini juga peristiwa yang aneh lagi. Orang itu bahasane ngoko, Pak, nek basa Jawa. Ngoko ini piye, Pak? Ngoko itu apa ya? Ya kaya Werkudara itu bahasanya tidak bahasa halus, tidak kromo. Ngokonya gimana? Kalau para sahabat manggil Nabi itu dengan ya Rasulullah atau ya Nabiyallah. Nah, ini orang tidak dikenal, sok akrab, manggilnya Nabi tidak dengan ya Rasulullah atau ya Nabiyallah. Minimal ya Aba Ibrahim, wahai bapaknya Ibrahim, atau ya Aba Fatimah, wahai bapaknya Fatimah. Itu kalau menyebut pergaulan. Kalau menyebut kedudukan, ya Nabi, ya Allah, ya Rasulullah. Orang ini manggilnya ya Muhammad. Mat. Itu. Ayo. Kan so akrab kan
Waduh, kami saja menghormati banget. Wahai Muhammad, umpamane jenengan itu moro-moro ning kepatian, terus mendekati Sri Sultan, gitu, terus begitu udah dekat, itu manggilnya sinten niku Pak. Sri Sultan itu nama aslinya Sopo Darojatun kalau tidak salah nggih, napa? Nggih. Nah, umpamanya kalau Hamengkubuwono kan gelarnya gitu kan. Umpamanya Darojatun kalau tidak keliru atau Darojatun yang bapaknya dulu yang 9 ya. Umpamanya namanya Darojatun. Hai Darojatun, ayo ngamuk kabeh, Pak. Gitu. Karena sudah jadi ya Rasul, tapi dia ya Muhammad. Itu kan siapa ini? Jadi pertanyaan ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ajari saya apa itu Islam. Apa itu Islam? Oke, kalau yang ini Bapak Ibu sudah tahu semua adalah fakola. Nabi orang marah, tidak marah Pak. Nabi ya biasa saja jawab ketika ditanya. Nabi jawab fakola Rasulullah. Maka Nabi menjawab. Maka Umar bin Khattab meriwayatkannya juga fakola Rasulullah. Setelah itu Nabi menjawab, Rasulullah menjawab, bukan fakola Muhammad, fakola Rasulullah. Rasul menjawab. Apa? Islam itu antashhada alla ilaha illallah. Yang 5 itu. Syahadat, terus wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas sholata. Tuqimas sholat. Menjalankan sholat, mendirikan sholat. Nah, sebelum saya lanjut, nanti yang ketiga, watu tiaz zakat. Yang ketiga adalah bayar zakat. Yang keempat, watasuma Ramadan, puasa Ramadan. Watahujjal baita inistatokta ilaihi sabila. Itu pergi haji bagi yang punya kemampuan. Nah, sebelum saya lanjutkan, Pak, nanti pertanyaan orang aneh ini apa saja. Karena kebetulan hadis ini hadis yang panjang. Tidak semua santri siap menghafal ini. Maka ini biasanya santri itu juga pintar, Pak. Dari 42 dipilih, Pak. Yang panjang-panjang saya hitung itu ada sekitar 7 atau 8. Maka santri biasanya yang 7 atau 8 itu sengaja tidak dihafalkan. Tidak apa-apa. Toh sudah hafal lebih dari 30. Jadi paling tidak dapat A, ya dapatnya B. Yang penting lulus. Gitu. Biasanya begitu. Termasuk amma yatasa'alun anin naba'il azim. Itu termasuk yang kadang-kadang sengaja tidak dihafalkan. Tidak dapat nilai A, ya rapopo. Itu. Yang penting lulus. Mahasiswa S1 saya itu kan juga begitu itu. Susah menghafalkan yang panjang itu. Nah, tapi kalimatnya begini, Pak. Syahadat oke lah. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimas sholat. Bapak Ibu. Kalimat-kalimat baik dalam bahasa Al-Qur'an maupun bahasa hadis untuk sholat itu selalu disebut bahasanya, kalau kita terjemahnya biasanya menjalankan sholat, atau kadang-kadang diterjemahkannya dengan mendirikan sholat. Tetapi kalimat aslinya dalam bahasa Arab selalu dalam Al-Quran dan dalam hadis kalimatnya selalu dengan kalimat koma yakum. Koma itu berdiri. Maka kalau dalam qomat qad qomatis sholat, koma qad qomatis sholat, bahwa sholat sesungguhnya benar-benar telah atau akan segera koma, akan didirikan. Karena koma itu ngadeg, Pak. Nah, maka tafsirnya itu sebetulnya menjalankan sholat itu, mengamalkan ibadah sholat itu bukan hanya sekedar mengamalkan, menjalankan, melakukan. Tetapi filosofinya biasanya selalu diberi keterangan karena kalimatnya koma itu artinya berdiri, itu maka harus supaya benar harus benar-benar tegak ngadeg. Maka
kalimat selanjutnya ketika sudah benar-benar terlaksana sholat itu ada filosofi bahasa yang lain adalah karena kalimat istiqomah, wonten Bu yang asmane Bu Istiqomah, kalaupun tidak ada pasti dengar toh Bu, kadang-kadang ada seorang saudara-saudari kita yang perempuan namanya Bu Istiqomah. Bu Istiqomah itu asal katanya sama dengan istiqomah, ini koma, tukima, sama-sama kalimat awalnya adalah koma, yakumu, istaqoma, yastaqimu, nanti menjadi istiqomah. Itu makna awalnya sama, sama-sama jejeg, lurus. Maka istiqomah itu adalah terus menerus. Maka mudah-mudahan doakan ya, saya mudah-mudahan bisa istiqomah gitu. Maka kan kadang-kadang minta begitu. Bisa istiqomah untuk apa? Bisa istiqomah ibadahnya, umpamanya baca Qur'annya bisa istiqomah, lelumo, sering sering memberi infak juga bisa istiqomah. Artinya istiqomah itu bukan hanya sekali, dua kali. Bukan hanya kadang-kadang. Istiqomah itu terus menerus. Walaupun mungkin sedikit, Pak, tetapi bisa terus menerus. Sholat malam, sholat tahajud, itu yang bagus itu kan juga terus menerusnya. Bukan nek pas lagi seneng itu tertentu itu nganti 11 rakaat gitu. Nanti kapan-kapan gur telung rakaat gitu. Kadang-kadang kosong nanti seminggu belum gitu. Maca Quran itu kadang-kadang nek pas lagi gelem sedina iso 5 juz. Engko 5 wulan ora maca Quran gitu. Ya, yang bagus istiqomah, Bu. Mungkin diistiqomahkan terus-menerus. Setiap hari mungkin cukup 1 halaman. Tapi bisa terus-menerus, itu namanya istiqomah. Lah maka sholat itu mengapa kok kalimatnya koma? Iqomatis sholat. Kalau dalam Al-Quran, iqomatis sholat. Kalau dalam hadis ini kebetulan tulisannya adalah tuqimas sholat. Artinya sholat itu dilakukannya mesti secara terus menerus. Itu yang berat di sholat itu kan begitu Bapak Ibu. Nek puasa walaupun 30 hari ada masa akhirnya Pak. Yaitu apa? Yang membahagiakan kita. Yaitu pada saat wis sedino, wis rong dino, wis telung dino. Nek wis 20 dino delo meneh lebaran. Karena Pak lebaran itu maksudnya lebar le poso, selesai. Kayaknya selesai bebannya. Karena ada jeda waktu 30 hari. Setelah 30 hari tidak lagi puasa 11 bulan berikutnya. Ning nek sholat kapan coba berhentinya sholat Pak? Ya, hampir tidak ada. Karena hanya jeda bukan berhenti Pak. Sholat subuh jeda sebentar. Nanti zuhur sholat lagi. Asar jedanya sebentar. Dari zuhur ke asar sebentar. Dari asar ke maghrib sebentar, maghrib ke isya sebentar, isya ke subuh hampir sama dengan subuh ke zuhur, tetapi isya ke subuh lebih banyak untuk tidur. Jadi kayaknya nembelep wis sholat subuh lagi. Hampir tidak pernah ada selesainya namanya sholat, kecuali ibu-ibu itu. Ya ibu-ibu aja yang masih masa usia subur di atas 50 apalagi 60-an sudah tidak ada jedanya lagi. Maka kalimatnya tuqimas sholat, bukan tu'milus sholat, amalkan sholat, itu bukan. Nah itu mengapa kok kalimatnya tuqimas sholat. Waktu tiaz zakat, memberikan zakat. Zakat ini juga iya Pak, zakat itu adalah ya memberikan. Jadi Bu, Pak, ini juga ada penjelasannya juga. Kalimatnya tu'tiyaz zakat. Zakat itu Bu, ojo nganti dijaluk, diminta, ditagih. Karena kalimatnya adalah
memberikan zakat. Ibu, bapak kalau dirinya merasa sudah punya kewajiban zakat, umpamanya zakat yang paling sederhana zakat fitrah, yo ojo nganti ditagih-tagih, Pak. Bu, ojo nganti ditagih karena kalimatnya memberikan zakat. Jadi harus ada kesadaran. Kalaupun panitia ngumumkan itu sifatnya mengingatkan. Beda loh Pak, Bu, mengingatkan dengan menagih. Nek nagih itu kan dari rumah ke rumah ditagih, ditunggoni. Kaya utawa kadang-kadang diadang ning tengah dalan. Nopo tagih nopo? Tagih angsuran sepeda motor. Kula nek wangsul nika dina Jumat napa dina Sabtu niku teng dalan Jalan Solo niku mesti nek wonten tiang kakung kulite rada ireng-ireng nganggo jakete kulit napa jakete Levi's, terus standar montore di standar double, terus lungguh teng dhuwur sepeda motor teng trotoar, nyekel HP niku kalih terus niki ndelok terus ndelok wong lewat, ndelok HP ndelok wong lewat niku jenenge DC, Pak, Bu. Ngertos, Bu, Pak, DC? Debt kolektor, tukang nagih kreditan motor. Niku ndelok, oh sing lewat nomor iki udu. Nomor iki, oh iya kok. Terus dioyak, Bu. Apa? Wis nunggak 3 wulan. Niku jenenge nagih. Nah, ning nek panitia zakat itu kan ndak nganti, oh iki daftare sapa iki? Daerah mriki niki sing urung zakat fitrah itu terus ditagih, didodok-dodok, dikunci omahe dodok-dodok. Terus mangke nek ora ngetok-ngetok diseneni niku jenenge nagih. Maka filosofinya niku tuk tia zakat filosofinya ya kita harus punya kesadaran. Umpama durung ngerti, kira-kira saya ini penghasilan saya ini kalau dari sisi zakat mal, zakat harta benda, zakat kekayaan, saya ini sudah kewajiban zakat atau belum? Namanya kewajiban zakat itu namanya nisab. Menurut aturan tarjih Muhammadiyah umpamanya, itu saya sudah kewajiban zakat atau belum perhitungannya. Ya kalau memang tidak tahu, tidak bisa menghitung sendiri, tanya kepada ahlinya. Lah kalau sudah tanya, itu artinya sudah punya niatan yang baik untuk segera menunaikan zakat. Kalau itu zakat kemampuan, zakat kekayaan atau zakat harta benda. Nah, itu tentang zakat. Puasa, maka puasa itu tidak watuqima saum ndak, watasumu Ramadan langsung, dan puasa bulan Ramadan. Bapak Ibu puasa bulan Ramadan. Jadi puasa bulan Ramadan. Yang terakhir watahujjal baita inistata'ta ilaihi sabila. Nah, ini hebatnya, Pak. Hadis ini munculnya kan sudah 1400 sekian tahun yang lalu. Saat ini hijrah tahun pinten, Pak? Bu. 1446. Nah, kira-kira hadis ini Pak diucapkan, ini nanti akan saya sebutkan. Orang yang aneh ini datang ke Nabi ini kira-kira waktu Nabi di Mekah atau waktu Nabi di Madinah. Kira-kira kapan? Itu nanti akan saya informasikan. Tetapi begini, kira-kira kalau umpamanya ini di Madinah awal umpamanya, berarti hadis ini kira-kira 1440 pinten niku wau? 6. Nah, berarti wis 1446 tahun yang lalu. Itu bisa memprediksi, Pak. Maka hadisnya adalah
Tidak berhenti watahujjal baita. Tidak berhenti di situ. Yang kelima adalah Islam itu pergi haji. Ya, haji ke Baitullah. Bukan berhenti haji di Baitullah. Kalau puasa, kalau sholat, tuqimah sholat, dirikan sholat. Kalau zakat, tunaikan zakat. Kalau puasa, puasa bulan Ramadan. Tetapi kalau haji, ada keterangannya Bapak Ibu. 1400 tahun yang lalu, Nabi sudah memberi keterangan. Apa? Untuk haji. Wa tahujjal baita, ini kalimatnya. Inis tatokta ilaihi sabila. Andai kata kalian punya kemampuan untuk menuju Baitullah. Artinya nopo Pak? Kita bisa bayangkan hari ini. Kemampuan itu bukan hanya kemampuan ilmu, bukan hanya kemampuan sehat, bukan hanya kemampuan uang. Sekarang Bu, pada saat hari ini, punya kemampuan ilmu, sudah banyak orang ngerti tentang syarat rukun, tentang haji. Ilmu, sehat Pak. Terus biaya sudah punya Pak, bahkan sudah daftar haji. Tetapi ketika daftar haji, kalau daftarnya hari ini, kira-kira estimasi perkiraan pemberangkatan berapa tahun berikutnya Bapak Ibu? Pinten Pak? Ya, kalau Jogja itu di atas 30 tahun Pak. Kalau saya daftarnya punya kemampuan, saya ilmu bisa. Terus sehat, insya Allah masih sehat. Duit hari ini umpamanya baru punya. Saya daftar hari ini. Usia saya 55 tahun. Tambah 30 berarti 85 tahun. Kira-kira nyampe enggak? Gitu. Ya mudah-mudahan saja sampai. Maka inilah rahasianya Bu. Jadi bagi orang-orang tertentu, di masyarakat muslim juga banyak loh Bu, yang tidak terlalu percaya dengan hadis Bu. Katanya hadis itu buatan Rasul, hadis itu tidak wahyu. Maka dalam Islam itu ada yang disebut dia Islam, tetapi ingkarus sunnah, mengingkari sunnah. Nah, ini sebagai sebuah bukti loh Bapak Ibu. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad yang tidak punya bacaan literatur buku apapun, Nabi Muhammad meninggal itu tidak punya perpustakaan, randuwe buku di perpustakaan. Artinya Nabi Muhammad tidak pernah baca. Jadi ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu untuk menunjukkan sepenuhnya adalah wahyu tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga 1400 tahun yang lalu, 1440-an tahun yang lalu, Nabi sudah paham betul. Nanti pada satu saat orang pergi haji itu akan sulit. Maka kalimatnya diberi syarat, yaitu pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, tidak wajib. Jadi artinya Bapak Ibu, kemampuan itu sekali lagi menjadi syarat utama juga bagi pergi haji. Termasuk ilaihi sabila untuk sampai ke sana. Bisa jadi duit ada, ilmu ada tadi, sehat juga ada. Terus kesempatan juga sudah berangkat, tapi siapa tahu situasinya perang di sekitar atau tidak perang kayak kemarin Bu, ketika COVID. Nah, COVID itu juga tidak pernah dibayangkan loh. Maka jangan kaget. Kemarin seakan-akan sebentar lagi mau kiamat. Mengapa mau kiamat? Karena haji saja sempat dihentikan. Anda, wong Nabi saja sudah membuat kalimat bagi yang mampu ke sana. Kemarin pemerintahan Arab Saudi
tidak mampu kalau harus menerima tamu sampai jutaan pada saat COVID. Maka demi kemaslahatan kesehatan umat Islam, maka dengan sangat terpaksa haji pada tahun itu dihentikan. Jadi sama dengan sholat. Sholat itu normalnya softnya mepet. Tetapi ketika kesehatan tidak memungkinkan, maka diberi ijtihad boleh sholat jamaah itu softnya renggang. Karena kemarin ketika pas COVID itu juga banyak umat Islam yang ngeyel, itu ora gelem sholat jamaah, mosok takut karo COVID, mending lebih takut kepada Allah. Iya, saya ngerti keimananmu, tetapi kesehatan itu juga perlu untuk diperhatikan. Ini juga iya Bapak Ibu. Itu. Jadi kesehatan itu juga penting. Maka Nabi sudah membuat kalimat inistata'ta ilaihi sabila. Jadi ndak usah terlalu sedih banget Bapak Ibu. Nek porsi hajinya jenengan itu panjang, yang penting sudah ada niat. Nah, kemarin hadis yang pertama tentang niat. Bapak Ibu, salah satu manfaat hadis tentang niat ketika para ulama beristimbat hukum itu ngambil hukum dari hadis yang ada. Kehebatan Islam itu begini, kalau niat baik belum terlaksana, itu sudah dicatat Pak kebaikannya. Tetapi kalau niat buruk, baru dicatat keburukan yaitu dosa ketika amal dosa itu sudah dilaksanakan, sudah terlaksana. Niat nyolong itu baru dicatat sebagai dosa nek memang benar-benar sudah ngambil. Nek jenengan niat haji, apa bukti niat? Sudah setor porsi kursi 25 juta, itu berarti Anda sudah niat betul untuk haji. Toh umpamanya jatahnya masih 30 tahun berikutnya dan umpamanya jenengan atau kita semua belum sampai 25 tahun berikutnya sudah keburu meninggal, insya Allah di hadapan Allah sudah punya pahala haji walaupun belum terlaksana haji. Kewajibannya tidak dihitung kewajiban karena jenengan kita semua meninggal sebelum melaksanakan. Apa buktinya? Bukti niatnya itu tadi. Sebagai saksi saya sudah bayar. Saya belum punya bayar. Apa bukti niatnya? Bukti niatnya nabung. Bukti niatnya nabung umpamanya. Nyun ngapunten Pak, sekalian pamit Pak Sisuk. Pas jatah saya bulan depan tanggal pinten Pak? Bulan ini kayaknya awal bulan. Saya pamit Pak. Karena kebetulan mungkin bisa diundur minggu berikutnya. Karena kebetulan insya Allah saya mau umroh pas tanggal itu. Nah, ya. Mau umroh tanggal itu insya Allah. Akhir Januari sampai tanggal 7 Februari. Jadi nyun ngapunten nanti mungkin bisa diundur diselingi yang lain. Nyun ngapunten saya ingin cerita sekalian karena menyangkut ini. Kemarin saya manasik umroh ya gitu. Itu ternyata 99% barengan umroh saya itu ya dapat rezeki inistatokta. Umpamanya itu umrotan bukan haji. Nopo Pak. 99% yang bareng dengan saya adalah berkah tol Pak. Saya kaget Pak ketika ditawari untuk oleh bironya untuk tuker nopo jenenge? Tuker real. Itu satu paket 1 juta gitu. Itu ada yang beli 3 paket, beli
5 paket itu tak delok-delok padha duwe duit akeh ya. Tuku 5 satu orang beli 5 paket, sangune 5 juta. Padahal hanya 9 hari 5 juta. Padahal di sana kan sudah ndak maem, ndak tuku apa-apa gitu. Lan ra ono bakul cilok, bakul apa namanya gitu. Itu ndak ada kan, hampir ndak beli apa-apa gitu. Tapi wong siji sangune 5 juta. Tadinya saya agak kaget itu. Umpama mau beli apa engko lek arep tuku piye dhek. Tapi ternyata begitu sampai sana, oh ya bener duitnya akeh DE karo aku. Gitu karena napa? Uang saya uang gajian, uang dia uang tol. Gitu. Itu 99% itu sekitar 45-an orang gitu itu hampir semuanya adalah saya tanya adalah tol itu. Karena saya ada yang bapak simbah-simbah dengan anaknya itu dengan cucunya gitu. Oh ternyata uang tol. Tapi bukan orang sini, Pak. Tol yang Jogja ke utara itu. Kebanyakan orang-orang Sleman ke utara sana. Itu Pak sedikit tentang hal seperti ini. Ini kalau sudah begini memang panitia menginginkan pengajiannya segera selesai. Karena sudah dibikin. Dan jamnya juga sudah jam 6:15. Nanti Bapak Ibu kita lanjutkan hadis kedua ini. Hadis yang kedua tentang iman. Hadis ini panjang. Ini tadi baru sampai ini ya. Tentang Islam. Nanti ada Islam, setelah Islam itu iman, setelah iman itu nanti ihsan, setelah ihsan itu nanti tentang kiamat, Bu. Terakhir nanti informasi siapa orang yang aneh ini. Siapa orang aneh ini nanti di akhir hadis ini dijelaskan. Dan mengapa orang ini datang? Itu tujuannya untuk apa? Ini hadis ini panjang. Maka karena panjang bagi teman-teman saya tidak dihafalkan, saya termasuk yang seneng banget menghafalkan hadis ini. Jadi kalau ini ditutup, saya sampai hari ini saya menghafalkan ini tahun 81, 82 sampai hari ini insya Allah saya masih hafal. Bisa dites, Bu. Saya tidak usah lihat itu. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id tala'a alaina itu rajulun bayadus siap sawadu sya'r la yuro asaru safar walam ya'rifna ahadun minna. Hafal itu umpamanya. Mengapa? Ya ngapalkannya waktu GSC bocah gitu. Jadi sampai hari ini masih hafal. Umpamanya yang paling terakhir kalimatnya adalah akhbirni anis sa'ah, kabarkan pada saya tentang hari kiamat. Terus akhbirni anis sa'ah. Nabi jawab mal mas'ulu a'lamu bihi minas sa'il. Orang yang bertanya, orang yang ditanya tidak selalu lebih tahu daripada yang bertanya. Faqala an amarotiha, maka akhbirni an amarotiha. Kalau begitu, kalau tidak bisa menceritakan tentang kiamat, maka kabarkan pada saya tentang tanda-tanda hari kiamat. Jawabannya Nabi, faqala Nabi itu antalidal amatu robbataha wa antarol hufatal urotal ala ri'asyai yatatawwaluna fil bunyan. Jadi sampai hari ini insya Allah saya masih hafal. Jadi kalau umpamanya sholat boleh membaca hadis itu suratannya membaca hadis, saya masih bisa menghafalkan hadis ini. Ini aja dulu Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan yang kedua tentang hadis, masih hadis yang kedua tetapi tema tentang iman, nanti ihsan. Nanti saya akan sampai kepada pertanyaan ini, itu tadi, apakah di awal kenabian, apakah di akhir kenabian ini? Karena ini kok sudah lengkap, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, kok sudah lengkap begini gitu. Nah, itu padahal informasinya Islam jari ini sidik. Maka ini sebetulnya kapan hadis ini terjadi? Begitu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti sekali lagi kita lanjutkan pada pertemuan ke depan. Dan Pak Agung tolong saya digeser mungkin seminggu atau mungkin 2 minggu berikutnya pada yang bulan Februari. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.